Indonesia. Berapa periode ini? Serta jajarannya, pengurus lembaga, bangun dan lain-lain. Alhamdulillah pada malam hari ini, saya mungkin tidak akan lama-lama ya, karena yang lama-lama itu biasanya nasib dan lain-lain. Penentuannya lama. Alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir semua ketua PCI Indonesia per periode. Dari mulai faktor bidayah taksis, ada Kang Azmi, ada terus Kang Hijib, lanjut Kang Idris, terus Kang Tamami, dan yang tidak diragukan lagi, kebohongan. Jadi tulisannya insya Allah teman-teman warga Nahdien semua yang ada di Tunisia berbicara tentang Gus Dur itu cukup menarik. Kenapa menarik? Kalau saya lihat Gus Dur itu super ini ya, super komplit, bukan komplit lagi tapi super komplit. Jadi Gus Dur bukan hanya bicara soal keislaman, keindonesiaan, politik dan lain-lain, tapi yang Gus Dur sering bicarakan ialah bola. Makanya saya kenapa Ocit itu di bola. Gus Dur itu paling banget sama bola. Hanya saja timnya beda dengan Ocit. Jadi Gus Dur itu kesukaan bola, musik, film dan lain-lain maniak, bukan. Jadi Gus Dur bahkan di tahun 70-an itu pernah nulis kolom-kolom tentang bola. Bagaimana waktu itu zamannya Mario Kempes kalau akhirnya sebelum itu eranya Mario Kempes sama Pele. Gus Dur itu nulis di kolom. Kemudian kolom itu tersebar dan justru yang menarik orang-orang itu Gus Dur ini bicara bola juga. Dan bahkan Gus Dur itu ketika belajar di Mesir, ini orang dulu ya, ketika belajar di Mesir itu bukan untuk kuliah. Kalau saya dengerin kemarin ceramahnya Gus Mus waktu di haulnya, Gus Mus itu bukan nggak tamat kuliah di Al Azhar, tapi nggak kuliah sama sekali. Kalau penulis-penulis yang lain, Alifatul Ukhra menulis bahwa Gus Dur kuliah tetapi tidak tamat. Tapi kalau kata Gus Mus yang menjadi hidup sanksi sejarahnya, Gus Dur tidak sekolah sama sekali. Nggak tahu versi yang benar yang mana, saya juga nggak paham kan. Nah, jadi menariknya Gus Dur itu komplit. Terus yang akan saya sampaikan itu tentang Gus Dur dari dua sisi. Pertama sisi kebangsaan, yang kedua sisi keislaman. Perjalanan Gus Dur itu dalam sisi saya bagi menjadi 4. Pertama wiladah wan nasyah, masa lahir, masa kecil dan lain-lain. Kemudian yang kedua rihlah ilmiah, labeldan ke beberapa negara termasuk pesantren-pesantren dan lain-lain. Kemudian ketiga audatu ila Jombang, kembalinya ke Jombang sebagai pengabdian, dan yang keempat ishamuhu wa dauruhu di Indonesia. Kalau saya bagi menjadi 4. Atau mungkin kalau Kang Amin pernah nulis bagi menjadi berapa? Jadi lanjut ya. Jadi yang pertama Gus Dur itu lahir itu di Jombang. Gus Dur punya nasab yang nyambung sampai Jaka Tingkir, tapi bukan Jaka Tingkir lagu itu ya. Jaka Tingkirnya memang wali ya, memang asli real. Nah, Gus Dur nasabnya nyambung sampai Jaka Tingkir, di satu sisi nyambung juga sampai Kanjeng Nabi. Tetapi layaknya orang Jawa pada umumnya atau kiai-kiai dulu, nasabnya itu disamarkan. Kenapa? Karena bagi perspektif Gus Dur, nasab itu atau turunan itu nasal atau nasal itu bukan menjadi pedoman atau pegangan, tapi yang menjadi pedoman pegangan itu nilai-nilai yang dia bawa. Contoh, Amin nasab ke atasnya Wirosan Jangkar. Wirosan kan sapi, barangkali yang dan lain-lain itu karena yang dipegang itu nilai-nilai itunya. Kalau menurut Gus Dur ya nggak tahu, kalau menurut Kang Fadrul dan lain-lain. Jadi kalau menurut Gus Dur apa yang kita membahas itu. Nah, nasabnya Gus Dur nyambung dari bahkan di satu sisi nyambung juga ketemu di sesama Mbah Makin Kajen, tapi di versi lain hanya sampainya ke Jaka Tingkir. Tuh, kemudian ayahnya Wahid Hasim
menteri agama pertama di Indonesia. Kakeknya Kiai Hasyim Asy'ari itu kalau di satu buku itu bahkan pernah Jepang itu perwakilan Kaisaran Jepang di Indonesia itu pernah mewariskan atau bukan mewariskan bahasanya, memerintahkan Kiai Hasyim Asy'ari itu untuk menjadi presiden waktu itu karena pengaruhnya cukup kuat. Tetapi sama Kiai Hasyim Asy'ari menolak. Kenapa? Karena alasannya macam-macam. Salah satunya bahwa dia ingin fokus di pesantren dan lain-lain. Nah, terus Gus Dur lahir. Yang menariknya juga Gus Dur tuh nggak hafal kapan saya lahir. Gus Dur nggak hafal. Ada yang bilang tanggal 7 September, ada yang bilang tanggal 21, tanggal 30 Agustus. Gus, awakmu lahir tanggal pira? Loh, aku Gus Dur orang apa tanggal lahirnya? Nggak tahu kalau langsung itu apa mungkin ya. Langsung itu pasti apa tanggal lahir sendiri. Tapi kalau Gus Dur tanyain, Gus Dur nggak apa. Dan Gus Dur dijuluki Ad-Dakhil karena orang tuanya itu Kiai Wahid Hasyim melihat keberanian dan kehebatan Abdurrahman Ad-Dakhil yang dari Maroko itu, yang Spanyol, salah satu yang bersama Panglima dengan Tariq bin Ziyad yang ekspansi Islam ke Maroko, Andalus. Itu kan terinspirasi di situ, akhirnya dinisbatkan Abdurrahman Ad-Dakhil, bukan Abdurrahman Wahid. Itu sesuai karakternya, makanya Gus Dur berontak terus. Jadi kalau ngasih nama itu yang jelas-jelas. Ngasih namanya Ad-Dakhil, akhirnya modelnya kayak Gus Dur. Pendobrak. Nah, kemudian Gus Dur kecil, karena orang tuanya waktu Gus Dur kecil orang tuanya meninggal. Nggak salah umur berapa ya? Masih kecil lah, tahun 1955 orang tuanya meninggal. Sebelum meninggal, Gus Dur sama keluarganya itu dipindah dari Jombang, pindah ke Jakarta. Nah, di Jakarta ini tinggal di rumah dinas kementerian. Nah, karena tinggal di rumah kementerian dan banyaknya tamu, akhirnya Gus Dur menemukan banyak tokoh, yaitu yang membuat Gus Dur inspirasi soal keindonesiaan. Salah satunya Tan Malaka datang, terus Bung Hatta dan lain-lain. Jadi inspirasi Gus Dur di situ. Ini kalau kalian mau cerdas, mau pinter, harus ketemu dengan circle yang membuat kalian punya ide baru. Nah, itu yang Gus Dur selalu. Kemudian dari situ Gus Dur pindah ke Jogja, sekolah SMP. Sekolah SMP-nya di ekonomi, fokusnya di ekonomi. Yang menariknya Gus Dur tinggal awalnya di pesantren di Mbah Yai Maksum, di karpet keluarganya ini. Tapi karena nggak betah, Gus Dur pindah di rumahnya Pak Junedi kalau nggak salah. Nggak tahu Pak Junedi siapa ya. Nah, Gus Dur tinggal di rumah Pak Junedi. Pak Junedi ini ternyata orang Muhammadiyah, dan Gus Dur menikmati tinggal di rumahnya. Ya kalau kata orang beda paham dan lain-lain, Gus Dur dan memang kalau Gus Dur dibaca itu memang kompleks dan konflik. Jadi tinggalnya di rumah orang Muhammadiyah, tapi Gus Dur menikmati bagaimana dan makanya Gus Dur paham betul soal Muhammadiyah karena tinggalnya di tokoh Muhammadiyah, tokoh PC, pengurus kabupaten. Tinggal di keluarga Muhammadiyah. Setiap malam itu kalau pagi habis subuh Gus Dur ngaji ke Mbah Yai Maksum, siangnya sekolah, malamnya nanti diskusi. Jadi tiap hari kayak gitu. Nah, di sekolah Gus Dur ketemu sama guru perempuan, nggak tahu saya namanya siapa. Lah ketemu sama guru ini, Gus Dur dikasih buku Das Kapital sama Wastubidon atau apa gitu, lupa. Jadi bukunya tentang pemikiran sosialis, Marxis dan lain-lain. Jadi masih SMP sudah baca buku-buku kiri. Makanya berontak terus kayak orang-orang Amerika Latin. Nah, kalian di sini kira-kira kalau mau hebat harus baca buku-buku kiri, itu kata Gus Dur. Jadi Marxis, sosialis Gus Dur udah paham, Karl Marx dan lain-lain. Ernest Hemingway dan lain-lain. Kecil dari Gus Dur udah baca buku-buku itu. Makanya gak kaget kalau kalian masih antipati terhadap buku-buku yang sebelah kanan, sebelah kiri. Gus Dur justru dari kecil udah baca buku-buku seperti itu. Nah, setelah dari dari Jogja, kemudian Gus Dur pesantren di Tegalrejo, di Kiai Khudori. Yang menarik lagi,
ketika pesantren karakter kiai itu berbeda. Kiai Hudlor itu dengan karakteristik tasawuf, tarekannya Qadiriyah, tetapi tidak mengkampanyekan bahwa dia Qadiriyah ataupun Naqsabandiyah dan lain-lain. Hanya saja secara amaliyah Qadiriyah. Kehidupannya kehidupan suluk rohi, suluk tasawuf dan lain-lain. Nah, ketika Gus Dur baru datang pindah ke situ karena diarahkan sama ibunya. Gus Dur itu sama ibunya disuruh ke pesantren karena punya darah pesantren, masa nggak mau pesantren kan. Akhirnya pesantren di Tegalrejo. Pas datang Gus Dur bawa kardus banyak tuh. Ada 2-3 kardus besar-besar. Orang-orang pesantren ketika bawa ada santri baru ataupun kalau biasanya mahasiswa baru dititipin ya. Jadi kalau ada santri baru datang, otomatis kan yang dilihat pertama kan bukan keluarganya ya, bukan. Tapi bawaannya, bawa apa nih, nah ketika Gus Dur datang bawa 2 kardus, datang semua, hampir setengah pondok datang. Pas dibuka isinya buku semua, kecewa mereka. Jadi Gus Dur itu datang ke pesantren Tegalrejo bawa buku banyak dan bukunya bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Arab, rata-rata bahasa Inggris. Jadi Gus Dur itu kecil udah pakai kacamata minus saking gemar bacanya. Kemudian di situ Gus Dur setelah itu baru Gus Dur tahun 1963-64 pindah ke dapat beasiswa dari pamannya Prof. Saifuddin Zuhri, Menteri Agama waktu itu, sama Gus dan lain-lain ke Mesir. Periode pertama Gus Dur, Gus Mus dan lain-lain. Ketika nyampe Mesir, itu mungkin cerita yang udah paham semuanya. Jadi Gus Dur tuh nggak langsung kuliah, karena di situ didaftarkan di kelas bahasa. Kalau sekarang Tamidiyah. Nah, pas nyampe situ Gus Dur langsung, loh ngapain aku Rene? Ngapain saya di sini? Kalau di sini yang penting di pesantren, pembelajaran sampai di pesantren. Jadi akhirnya Gus Dur nggak kuliah sama di Mesir. Jadi ke perpustakaan Maktabah Watonia, Maktabah Kairo, terus Universitas Liga Arab, Universitas Kairo dan lain-lain. Jadi kerjanya itu Gus Dur minal maktabah ila maktabah. Kalau di sini mungkin minal makha ila makha. Nah, jadi Gus Dur itu kerjanya dari perpustakaan kemana-mana. Jadi muter-muter aja. Belajarnya itu bukan di dalam kampus, tapi di luar. Tapi ini mohon maaf, ini jangan itu kayak Gus Dur. Mungkin kalian nggak kuat kali ya. Iya. Di sini nggak kuliah, nggak apa, atau di luar kayak gitu. Beda kalau Gus Dur udah punya latar belakang kuat. Kemudian dari Mesir, Gus Dur pindah ke Baghdad. Nah, di Baghdad Gus Dur justru selesai di Jami'ah Baghdad, di Universitas Baghdad. Gus Dur selesai 4 tahun. Ada yang bilang 4 tahun, ada yang bilang jadi 2 tahun 3 tahun. Jadi ketika Gus Dur di Mesir, Gus Dur itu sudah double degree apa namanya, yang 2 kampus itu kuliahnya jadi di 2 kampus. Ada yang bilang seperti itu. Nah, selesai di Baghdad. Yang menariknya lagi ketika di Baghdad, Gus Dur itu setiap harinya karena kampusnya dekat sama makamnya Syekh Abdul Qadir, jadi hampir setiap hari Gus Dur ke makamnya Syekh Abdul Qadir. Situ cuma sekedar tawasul, entah apa, nggak tahu saya, karena saya nggak hidup sama Gus Dur waktu itu kan. Jadi Gus Dur setiap hari ke makamnya Syekh Abdul Qadir dan lain-lain. Itu kebiasaan Gus Dur. Kemudian dari Baghdad pindah ke Eropa. Nah, di Eropa Gus Dur karena tujuannya belajar di Jerman, karena nggak bisa bahasa Jerman dan diharuskan bisa bahasa lokal, akhirnya Gus Dur nggak belajar, hanya pindahnya ke Belanda. Justru Gus Dur itu kerja di kapal tanker, tapi sekali Gus Dur ke keliling negara-negara Eropa, terus sempat juga ke Kanada dan lain-lain. Gus Dur pulang ke Jombang dari keamanan pondok, terus dosen sampai nulis. Nah, di periode kedua di periode ketiga ketika Gus Dur pulang, itu aktivitas pertama Gus Dur itu menulis kolom. Jadi bantu pamannya untuk nulis tentang, yang pertama ditulis itu tentang pesantren. Karena ada satu hal yang buat Gus Dur itu pulang, salah satunya tentang pesantren. Jadi waktu itu pesantren tidak diakui oleh negara. Bahkan kalau sampai sekarang juga masih dianaktirikan ya. Gus Dur itu pesantren saat itu masih belum diakui. Orang yang nggak punya ijazah, walaupun dia pinter di pesantren, tetap nggak diakui. Nah, ketertarikan Gus Dur untuk menulis bagaimana mengkampanyekan iklan pesantren, dan mengkampanyekan pesantren lewat tulisan-tulisannya, membantah tulisan-tulisan tokoh-tokoh nasionalis dan lain-lain. Terus mengembalikan kembali ruh pesantren, bahwa
spirit Indonesia ya spirit pesantren itu awal-awal tulisan Gus Dur. Jadi dari tokoh-tokoh lain jarang yang bicara pesantren. Gus Dur dimulai dari Gus Dur. Sehingga pesantren banyak dilirik oleh waktu itu oleh bukan hanya dari Indonesia tapi dari luar. Nah setelah dari terus pindah dari ketua PBNU tahun 1984 Gus Dur jadi ketua PBNU. Nah di periode awal Gus Dur itu salah satu orang yang menerima di NU itu ada namanya penerimaan terhadap Pancasila. Jadi sebelum Gus Dur, tokoh-tokoh NU atau kiai NU antipati terhadap Pancasila. Pancasila itu apa? Mungkin anak-anak mahasiswa NU di sini kira jangan antipati sama Pancasila ya. Jadi Gus Dur menjelaskan atau menulis kembali tentang Pancasila sehingga diterima. Dan yang menarik pendekatan Gus Dur menjelaskan Pancasila itu melalui maqasid atau usul fikih. Jadi pendekatan usul fikih, kaidahnya ininya ini. Dan laku lampa Gus Dur dalam hal apapun, laku lampa usuli fikih. Bukan usul fikih atau maqasid. Kalau Gus Dur membuat kebijakan ini dasarnya maslahatur rakyat, biasanya kayak gitu. Kalau Gus Dur punya kebijakan ini al-aqsu. Jadi semuanya berkaitan dengan usul fikih, kebijakan politik, kebijakan sosial. Gus Dur laku-lakunya apa usul. Nah, terus jadi presiden, setelah itu yang menarik lagi itu masa-masa pemikiran-pemikirannya Gus Dur. Kalau saya bagi pemikiran Gus Dur itu ada 3. Pertama, soal keislaman. Kayak contoh, Gus Dur sudah sepakat dengan Islam yang diinstitusikan, Islam yang dilembagakan. Kaitannya seperti apa? Kayak contoh Bank Islam, apa yang berkaitan dengan Islam. Gus Dur awalnya selalu menolak. Karena bagi Gus Dur Islam itu yang nilai, bukan dilembagakan. Kemudian yang kedua, universalisme Islam, syumuliah Islam. Jadi kayak menjelaskan nilai-nilai Islam yang umum, jujur, amanah dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pribumisasi Islam. Ini yang menarik. Kalau dulu ada Islam Nusantara, padahal sebelum Islam Nusantara itu ada, Gus Dur sudah menulis dalam bukunya Tradisi Kaum Pesantren itu tentang pribumisasi Islam. Bagaimana Islam itu yang sebagai materi itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan orang-orang di Nusantara, orang-orang di Indonesia. Bukan hanya melalui adat, tapi melalui pendekatan-pendekatan lain. Gus Dur sebut teori ini sebagai pribumisasi Islam. Terus selanjutnya soal keindonesiaan, kayak contoh soal keislaman ada 3 Gus Dur menjelaskan. Ada hubungan Islam dengan kemanusiaan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ketiga ukhuwah basyariyah. Itu setelah hasil diskusi dengan Kiai Ahmad Siddiq. Nah, kemudian selanjutnya yaitu soal keindonesiaan. Nah, di keindonesiaan sendiri bagi Gus Dur pernah bilang kayak gini, saya nggak apa-apa kalau dalam politiknya saya nggak apa-apa diteriaki, dibilang segala macam, apa-apa. Tapi Indonesia jangan sampai runtuh, Indonesia jangan sampai terbagi dan lain-lain. Itu sikap politik Gus Dur yang disebut kalau istilahnya kita sekarang politik kebangsaan, dan Gus Dur menamainya juga dengan politik kebangsaan. Jadi politik Gus Dur ya politik kebangsaan. Nah, itu soal keindonesiaan. Kemudian sikap Gus Dur juga tentang Indonesiaan salah satunya diaplikasikan ketika dia menjadi presiden. Jadi kalau kalian menemui tahun 2000 zamannya Gus Dur, puasa itu libur. Benar nggak? Itu udah lain. Loh kok gitu? Jadi zamannya Gus Dur itu ketika jadi presiden bulan puasa itu libur. Karena bagi Gus Dur itu sebagai penghormatan terhadap kaum muslimin. Terus membuka banyaklah yang Tionghoa dan lain-lain. Saya nggak akan panjang lebar karena mungkin bentar lagi ya. Citi main soalnya. Iya. Jadi itu soal keindonesiaan. Terus soal kemanusiaan, kayak inspirasi Gus Dur soal kemanusiaan itu satu, Mahatma Gandhi. Jadi kayak soal humanisme,
bagi Gus Dur bisa Gus Dur bahkan inspirasi seperti ini. Saya itu kepanjangan daripada Mahatma Gandhi kalau di Indonesia. Makanya kenapa dihormati oleh kaum itu karena nilai-nilai Gandhi diterapkan sama Gus Dur ke kita. Yang kompleks lah sangat. Saya kira Gus Dur itu kompleks. Jadi kita bicara apa Gus Dur itu jelas ada. Nah, yang menarik tahun 1990-an yang menulis biografi tentang Gus Dur itu ada sekitar 30-an. 30 tahun 190 biografi Gus Dur, perjalanan Gus Dur, biografi dan lain-lain. Kemudian ketika Gus Dur jadi presiden, yang menulis tentang biografi, pemikiran dan lain itu ada 300-an buku tentang Gus Dur. Ahlan wa sahlan Ketua PDTK. Nah, yang terakhir ketika Gus Dur meninggal itu ada sekitar 1000 sampai 1200 buku atau biografi tentang Gus Dur. Pemikirannya, politiknya, guyonannya, sepak bolanya, bahkan dan lain-lain, musiknya. Gus Dur suka musik apa, kayak Beethoven dan lain-lain, jazz. Itu ditulis suka Gus Dur, dialog Gus Dur. Terus kenapa Gus Dur apa namanya? Kedekatan Gus Dur dengan artis dan lain-lain. Itu semua ditulis. Jadi berbagai minsyat tamajal ya atau minatuan. Jadi berbagai macam latar belakang ditulis tentang Gus Dur. Jadi intinya seperti itu, saya kira kalau bicara Gus Dur ya bicara kompleks. Apa yang menarik Gus Dur ya menarik Gus Dur. Nah, berkaitan dengan tesis saya, sebenarnya tesis saya ini tesis biasa, bahkan bukan biasa, memang sangat biasa. Sangat biasa di bawah yang biasa karena pada umumnya orang istimewa. Istimewa kayak Malawi aja. PCI aja istimewa. Jadi nggak ada ininya orang, makanya tadi saya jelasin yang nulis tentang Gus Dur tahun 90-an udah banyak, apalagi yang ini kan. Dan bahkan kemarin Syekh Usama itu menulis tentang Gus Dur di bukunya itu. Alam Zanhara. Oh iya. Ininya dikitnya Syekh Usama di Tunis. Lain yang laknat. Jadi menariknya Gus Dur itu selalu ditulis dalam berbagai bahasa, bahkan untuk Amerika Latin, di daerah Amerika Latin Gus Dur itu termasuk jadi idola bagi kalangan akademisi karena kecintaan Gus Dur juga terhadap Che Guevara, terus kecintaan Gus Dur terhadap perlawanan Kuba, orang-orang Venezuela. Gus Dur nulis kan. Nah, ini ahlan wa sahlan Ketua EP kita ya. Terus makanya nggak ada yang menarik dalam tesis saya karena apa yang perlu dibahas sebenarnya bisa juga translasi bahasa juga ya dari Indonesia ke Arab, jadi biasa saja tesisnya. Hanya saja tapi dalam dapat predikat terus dan lain-lain sih umumnya orang ini aja hapus. Nah, pada akhirnya kesimpulannya Gus Dur itu tokoh yang kompleks, terus tidak hitam putih, tidak berwarna cara pandangnya, paralaks dan hipokrit dalam beberapa hal. Artinya Gus Dur ketika melihat sesuatu itu dari berbagai cara pandang. Kalau kita melihat Gus Dur orang tokoh murtad terus kiri dan lain itu, saya kira masih satu cara pandang. Jadi kompleks kalau melihat Gus Dur. Kita juga dituntut untuk kompleks ketika melihat cara pandang mimpi dakwahnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.